Perkenalkan, nama saya Syafat Rahman Musyakat. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program Magister Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan ringkasan dari penelitian yang saya coba angkat dalam konferensi ikonik kali ini. Adapun judul penelitian saya yaitu antara kuasa negara dan warisan jalur rempah perdagangan beras di Sulawesi Selatan pada dekade 1930-an. Yang berpendapat bahwa kemunculan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan itu sering dikaitkan dengan upaya revolusi hijau yang digalakkan selama pemerintahan Orde Baru. Padahal secara historis kemunculan Sulawesi Selatan itu sudah tampak, kemunculan Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan itu telah tampak di masa kolonial, khususnya di selama dekade 1930-an. Hal ini sangat berkaitan dengan kontrol negara yang lebih jauh dalam praktek perniagaan beras di Hindia Belanda saat itu. Fokus utama negara saat itu ialah terutama untuk daerah-daerah surplus beras di Hindia Belanda, termasuk Sulawesi Selatan. Nah, berkaitan dengan itu, rumusan masalah yang coba saya angkat dalam penelitian ini ialah bagaimana perdagangan beras yang berlangsung di Sulawesi Selatan selama dekade 1930-an. Terkait dengan metode, penelitian saya akan menerapkan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahap, antara lain heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sementara itu sumber-sumber yang digunakan berupa arsip, jurnal, surat kabar, dan majalah. Sumber-sumber tersebut saya peroleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di bagian pembahasan ada beberapa hal yang ingin saya coba utarakan. Yang pertama, bahwa status Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan dewasa ini paling tidak memiliki akar yang telah terbentuk, terutama di dekade 1930-an ini atau di masa-masa krisis. Karena pada masa ini perdagangan beras berada dalam pengawasan ketat pemerintah kolonial. Dengan begitu, perdagangan beras yang berlangsung di Hindia Belanda tidak lagi berlangsung di bawah pasar bebas. Tujuannya ialah untuk mengontrol, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor beras asing yang telah berlangsung intens sejak paruh kedua abad ke-19. Kemudian juga tujuan pemerintah kolonial saat itu ialah untuk menstabilkan harga beras domestik. Salah satu hal yang paling jelas dari keterlibatan negara ialah dikeluarkannya aturan Res Infor Ordonanti pada tahun 1933. Pada intinya, aturan ini menerapkan pembatasan terhadap impor beras dari luar Hindia Belanda. Selatan, pemerintah justru terlibat lebih jauh lagi. Adapun langkah-langkah pemerintah saat itu ialah dengan yang pertama, meningkatkan kualitas beras Sulawesi Selatan. Kemudian yang kedua, menetapkan masalah harga, kemudian termasuk masalah pengemasan dan juga masalah pengangkutan. Dengan begitu, perhatian pada berbagai aspek tersebut pada dasarnya membuat perdagangan beras di Sulawesi Selatan lebih efektif. Dengan kata lain, kontrol negara telah membuat sistem perdagangan beras di Sulawesi Selatan ke arah yang lebih modern. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan ekspor beras yang dikeluarkan setiap tahunnya dari Sulawesi Selatan. Sebagai gambaran, jika pada 1932 jumlah ekspor beras tercatat sebanyak 17.890 ton, maka pada 1935 jumlah ekspor beras telah meningkat menjadi 37.445 ton. Bahkan pada 1937 telah mencapai 46.522 ton, atau dengan kata lain telah meningkat sebanyak 260%.
dari jumlah total ekspor pada tahun 1932 atau setahun sebelum kontrol negara terlihat di dalam perdagangan beras di Sulawesi Selatan. Sementara itu, di tahun yang sama pula, yakni tahun 1937, Jawa mengekspor beras ke daerah luar Jawa sebanyak 197.143 ton. Sementara itu, Bali mengekspor beras sebanyak 16.097 ton. Sementara itu, Sulawesi Selatan sendiri mengekspor beras pada 1937 sebanyak 37.445 ton. Nah, dari angka ini sebenarnya menunjukkan bagaimana arti pentingnya Sulawesi Selatan seiring upaya negara di masa krisis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Nah, perlu diketahui beras Sulawesi Selatan tidak hanya dibawa oleh perahu layar pribumi, tapi juga oleh kapal KPM. Sementara itu, ada pun daerah-daerah yang menerima ekspor beras Sulawesi Selatan, antara lain ialah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Manado, Maluku, Timor, dan bahkan daerah Jawa. Adalah bahwa jaringan perniagaan di masa ini justru mengingatkan kembali aktivitas maritim yang telah berlangsung sekitar 3 abad yang lalu di masa itu, di mana para pelaut dan pedagang Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan angin musim berlayar menuju Pulau Rempah-Rempah dengan membawa muatan beras yang saat itu berfungsi sebagai alat tukar. Dengan demikian, penetapan Maluku sebagai daerah tujuan ekspor beras yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial pada 1933 pada dasarnya hanya mengkontinuitaskan budaya bahari yang telah berlangsung ratusan tahun yang lalu di masa itu. Meskipun sebagai bentuk pengulangan di masa rempah, namun perdagangan beras di dekade 1930-an tentu juga menunjukkan adanya perubahan. Seperti misalnya jika pada abad ke-17 daerah produksi utama beras Sulawesi Selatan itu berasal dari daerah Maros dan Takalar, maka di masa krisis tahun 1930-an itu lumbung pangan Sulawesi Selatan justru berasal dari daerah Ajata Pareng, Sopeng, Wajo, atau dengan kata lain daerah-daerah Bugis. Itulah mengapa juga bahwa sejak 1933 pintu keluar utama beras Sulawesi Selatan justru tidak lagi berpusat di Pelabuhan Makassar, namun berpindah ke Pelabuhan Parepare. Sementara pelabuhan beras dari Pelabuhan Palima itu hanya dibawa menuju Makassar. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan depresi ekonomi global 1930-an itu telah membawa perubahan mendasar dalam aktivitas perdagangan beras di Sulawesi Selatan khususnya dan Hindia Belanda pada umumnya. Hal ini terutama ditandai dengan kontrol negara yang lebih jauh terhadap perniagaan beras sejak 1933. Di Sulsel, kontrol negara tidak hanya menata sistem perdagangan beras, tetapi juga telah meningkatkan ekspor, di mana seiring upaya negara untuk membatasi impor beras asing, saat itu Sulsel terlihat jelas menjadi suplai pangan utama khususnya untuk wilayah Voteos atau bagian timur wilayah Kepulauan Nusantara. Kemudian kendati jaringan perniagaan maritim saat itu banyak dipengaruhi oleh campur tangan negara, namun hal itu sesungguhnya sangat berkaitan dengan aktivitas pencarian rempah yang telah berlangsung paling tidak sejak abad ke-16. Dengan kata lain, di samping kuasa negara, jaringan perniagaan beras di masa itu juga merupakan bentuk warisan dari jalur rempah. Saya kira itu saja untuk ringkasan penelitian saya, dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada konferensi virtual mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.